Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya? Monggo berdiri dulu. Ayo Bapak Ibu berdiri dulu, kita tetap semangat. Bapak Ibu mari kita yel-yel bersama aja. Rahasia lunas utang. Lunas utangi, berkah rezekine, mulya uripe. Nggih, ampun duduk dulu sebentar. Nah, ini acara kita sampai sore Bapak Ibu. Sebelum jenengan akan meneruskan acara ini, coba kita lemaskan dulu badan panjenengan, nggih. Pijit-pijit kaki panjenengan. Monggo. Tangan dua, ayo pijit-pijit, monggo. Biar lemas dulu. Pijit-pijit dulu, nggih. Nggih, terus, nggih. Nah, nggih, matur nuwun. Coba jangan duduk dulu Bapak Ibu. Lihat sebelah kanan panjenengan, Bapak Ibu. Nah, sekarang pijit pundak sebelah kanan panjenengan Bapak Ibu. Ayo, pijitan yang nikmat, insya Allah lunas duluan. Amin. Ayo dipijit-pijit dulu je. Masya Allah. Ayo terus. Nggih. Nggih, matur nuwun. Sekarang gantian yang sebelah kiri Bapak Ibu. Ayo, nggih. Ini supaya kita tetap semangat sampai sore nanti. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu, monggo bisa duduk, nggih. Insya Allah siapa yang memudahkan hajat urusan orang lain maka Allah akan mudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Amin. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi mati nabiy wa rasulah. Monggo kita doa pertama, ikuti saya Bapak Ibu. Robbih rosli soderi wa yassirli amri wa yassirli amri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Amin. Matur nuwun. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya nama Bapak Baruno dan saya berasal dari daerah Gringsing di Pantura. Sudah ada yang tahu nggih daerah Gringsing? Sudah ada belum? Nggih. Saya dulu juga sama seperti Bapak Ibu sekarang ini. Kondisinya masih banyak hutang. Alhamdulillah kurang lebih di tahun 2018 saya bertemu dengan Ustadz Agus dan bersama dengan Ustadz Heru serta rekan-rekan di Kendal Mulia Tanpa Riba akhirnya lebih tahu apa itu riba dan apa itu bahaya hutang. Alhamdulillah Bapak Ibu, ternyata hutang itu berat. Napa Bapak Ibu? Berat. Hutang itu pusing. Dan hutang itu merugikan. Harus panjenengan tak pahami semuanya. Bahwasanya kita belum tahu ilmu hutang, tapi kita sudah berani berhutang. Itu kesalahan yang ada tadi sudah disebutkan sama Ustadz Agus. Nah, slide-nya bisa ditampilkan? Saya mulai berhutang itu kurang lebih di tahun 2010. Awalannya tidak banyak. Bahkan bisa dikatakan dalam komunitas Kendal Mulia Tanpa Riba, saya merupakan yang paling sedikit hutangnya. Tetapi Bapak Ibu, mindset saya menyelesaikan hutang dengan membuka hutang itu ternyata tidak tepat. Hingga perjalanan sampai 2015 hutang semakin nambah. Itu awal-awal saya berhutang. Alhamdulillah 2015
belajar hingga sampai 2018 ketemu sama Kendal Milad tanpa riba. Saya selesaikan hutang saya di 2019 sebelum COVID datang. Sekarang sudah nikmat Bapak Ibu. Nah ini, ternyata hutang itu ada sisi zona hitam dan sisi zona putih. Tapi ini akan saya terangkan kepada Bapak Ibu bahwasanya zona hitam. Di sini bapak-bapak dan ibu-ibu siapa yang hadir bersama pasangannya? Coba angkat tangan. Yang hadir tidak bersama pasangannya? Coba angkat tangan. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk menyelesaikan sebuah hutang tidak cukup kita hanya mengetahui ilmunya saja, tapi kita membutuhkan support dari pasangan kita. Bapak Ibu, sejenak saya ajak panjenengan coba mengheningkan kepala panjenengan sejenak, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, khususnya yang pertama ini bapak-bapak dahulu. Coba panjenengan ucapkan dalam hati maupun dalam lisan panjenengan. Ikuti saya. Wahai istriku, sungguh aku ini adalah suami yang tidak semulia Rasulullah, yang tidak setakwa Nabi Ibrahim. Aku adalah suami yang lahir di akhir zaman ini, yang ingin mendekatkan kepada Allah dengan ibadah yang lebih soleh lagi. Mohon maaf istriku, bila selama ini belum menjadi seorang imam yang baik. Terima kasih kepada ibu-ibu, monggo ikuti saya. Wahai suamiku, aku juga seorang istri yang tidak semulia Khadijah dan tidak setakwa Aisyah. Oleh karena itu suamiku, maafkanlah istrimu. Semoga istrimu ini menjadi supporter dan akan terus mendukung setiap suami-suami yang mendekat kepada Allah. Matur nuwun. Jadi Bapak Ibu, dibutuhkan semangat kebersamaan suami istri untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Itu yang saya rasakan. Awalnya saya mempunyai 2 unit mobil. Satu Innova, keluaran terbaru, saya beli di 2011, cash. Kemudian saya beli lagi mobil Honda Brio di tahun 2013. Itu saya peruntukkan untuk istri saya. Saya beli cash. Alhamdulillah, walaupun saya masih ada hutang, saya masih bisa beli cash 2 kendaraan. Tapi ketika 2015, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kami, bisa menyadari bahwa memiliki hutang itu bisa membahayakan, apalagi kalau kita meninggal. Atas dukungan istri, 2 mobil itu kita jual. Dan itu belum menutup utang-utang kami. Tapi alhamdulillah Allah bantu sampai 2019 hutang saya selesai Bapak Ibu. Makanya itu kalau yang belum hadir dengan pasangan, nanti bisa sampaikan kepada pasangan panjenengan, mohon maaf saya membutuhkan support pasangan saya. Sampaikan maaf sebesar-besarnya. Insya Allah pertolongan Allah lebih cepat insya Allah dan lebih dekat kepada pasangan yang saling mendukung. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rahasia lunas utang. Lunas utangi
berkah rizkine, mulya uripe. Ngeten, kita lanjut ini. Dulu saya tidak sadar. Saya selalu mencari solusi sama seperti panjenengan semua. Kalau saya pengen nutup utang, saya harus cari utangan. Kenapa? Kalau pengen nutup utang, harus cari utangan. Ternyata itu bukan solusi, Bapak Ibu. Buka tutup utang tidak solusi. Buka utang, tutup utang. Ayo tirukan saya. Buka utang, tutup utang. Buka utang, tangannya Bapak Ibu. Buka utang, tutup utang. Terus buka utang, tutup utang. Terus coba, buka utang, tutup utang. Kapan berhentinya? Berhentinya stop. Jangan buka lagi, tutup, selesai. Nggih. Ternyata di sini kita baru mengetahui Bapak Ibu, nanti bisa dibaca kalau ini tidak jelas dari belakang, nggih. Quran surat Az-Zariyat 56. Allah dengan bahasa yang sangat indah dan halus matur kepada kita, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku, Bapak Ibu. Jadi kita disuruh apa Bapak Ibu? Beribadah. Dalam ibadah kita, tadi Ustadz Agus sudah terangkan, nanti di session, ada session riadoh, insya Allah sore nanti, monggo kalau jenengan masih kuat, bismillah tetap kuat, nanti akan diterangkan. Riadoh yang harus jenengan jalani, insya Allah Bapak Ibu. Tadi sudah diberikan testimoni dengan riadoh, alhamdulillah solusi datang. Kita hanya perlu beribadah. Nah ini, ibadah itu harus penuh dengan kesabaran. Allah masih dengan bahasa yang indah sekali menyampaikan kepada hambanya. Sebentar ini loncat ya. Di Quran surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman. Allah manggil ke Bapak Ibu siapa? Orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu, tidak terasa kalau panjenengan nanti riadoh, sabar panjenengan itu enggak sampai lama. Sampai kapan Ibu, Bapak? Enggak sampai lama. Enggak sampai lama itu sampai kapan Bapak Ibu? Riadohnya? Sampai mati saja Bapak Ibu. Kapan mau meninggal Bapak Ibu? Ada yang mau daftar duluan? Atau saya belakangan? Siapa yang mau daftar duluan? Enggak ada aja. Cukup sampai mati saja kita riadoh, kita mendekat kepada Allah. Insya Allah Allah akan menggaransi lunas hutang kita sebelum kita meninggal. Nanti saya akan terangkan di belakang betapa dahsyatnya meninggal masih memiliki hutang. Ini kok kurang responsif nih. Nah ini, Bapak Ibu, perlu panjenengan ketahui, hukum hutang itu mubah. Mubah itu artinya kalau dijalankan jenengan tidak apa-apa, ditinggalkan pun juga tidak apa. Jadi tidak ada pahala di dalamnya, baik jenengan dijalankan ataupun ditinggalkan. Tapi hati-hati Bapak Ibu, mubah itu bisa membawa panjenengan ke dalam kemaksiatan kalau jenengan salah langkah. Hutang yang membawa kemaksiatan, kezaliman itu bisa menjadikan keharaman. Makanya berhati-hati. Rasulullah selalu dalam doanya Bapak Ibu. Jadi sebelum Rasulullah berdoa ini, Rasulullah pernah mencontohkan kepada kita bahwa beliau pernah membeli bahan makanan dengan cara berhutang. Kenapa beliau membeli bahan makanan dengan cara berhutang dan menggadaikan baju zirahnya? Jadi itu yang harus kita perlu ketahui Bapak Ibu. Kita boleh hutang seperti Rasulullah. Kita boleh hutang kalau kita dalam kondisi darurat butuh makan. Karena kenapa? Dengan makan kita bisa
beribadah. Badan kita tidak lemas, badan kita terisi energi lagi. Karena tujuan hidup kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah dulu itu membeli bahan pokok makanan. Kalau di sini beras. Kalau zaman di Rasulullah itu adalah gandum. Kurang lebih Rasulullah membeli dengan berhutang gandum itu 3 sok. Cukup sedikit, kurang lebih sekitar 90 kilogram. Jadi hanya untuk keperluan makan saat itu saja. Tidak sampai berlarut-larut berlama-lama. Di sini dikisahkan juga Rasulullah saling berdoa. Nah ini Bapak Ibu. Bisa dibaca mboten doanya ini Bapak Ibu? Kelihatan mboten? Nah, kalau yang enggak kelihatan, monggo kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahrum. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahrum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mahrum. Amin. Jadi artinya Bapak Ibu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan banyak hutang. Bapak Ibu, sudah berapa kali kita berdoa tadi? Berapa kali? 3 kali. Katakan 3 kali. Insya Allah Bapak Ibu, yang hadir di majelis rahasia lunas utang ini, Allah akan segerakan lunas utangnya. Kenapa? Karena setiap kajian ilmu seperti ini kita dinaungi oleh malaikat kita, doa kita akan diaminkan oleh malaikat. Oke. Siapa yang setuju dengan saya? Tepuk saudara sebelah kanan panjenengan. Saudaraku, sesungguhnya fadilah mendatangi kajian ilmu adalah doa-doa kita diijabahi oleh Allah. Amin. Itu salah satu fadilah. Jadi kalau panjenengan di sekitar panjenengan ada majelis ilmu apapun itu, monggo silahkan datangi. Karena salah satu fadilahnya doa jenengan dikabulkan. Doa pengen lunas. Dikisahkan kenapa Rasulullah selalu berdoa seperti ini. Ini yang matur Rasulullah ya, bukan saya. Saya enggak akan mengecap panjenengan. Nih. Ada kisahnya. Ada yang berkata kepada beliau, Rasulullah SAW, kenapa engkau sering meminta perlindungan dalam masalah hutang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang berhutang, nih, coba kata-katanya ya. Jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Ini Rasulullah. Saestu napa mboten? Sudah merasakan? Masya Allah. Masih mau diulangi Bapak Ibu? Jangan sampai stop hutang, karena salah satu kita bisa selesai hutang, jangan buka hutang baru lagi. Terus kapan doa ini dibaca Bapak Ibu? Insya Allah nanti dari tim Temanggung Mulia Tanpa Riba akan membagikan doa ini di lewat grup atau nanti ada print, kurang tahu saya. Ini panjenengan baca di setiap tasyahud akhir sebelum salam. Jadi at-tahiyatulillahi mubarakatuh sholawatu thayyibalillah asyhadu alla ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sebelum assalamualaikum, setelah kita baca sholawat, setelah kita baca doa Allahumma inni a'udzubika adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa in finati mahya wal mamat wa in syarri finati masjid dajjal. Selanjutnya jenengan baca doa ini. Ini dihafalkan. Jadi Rasulullah selalu membaca doa ini sebelum salam. Kalau
imamnya terlalu cepat, monggo cari masjid yang imamnya tidak terlalu cepat. Atau panjenengan bisa di sholat-sholat sunnah sambil dihafalkan Bapak Ibu.